Halo Kak. Gimana sinyalnya? Ya, Terdengar nggak? terdengar, terdengar. Halo Mbak Ari. Aku mau sapa Mbak Ari dulu nih. Iya, Mbak Ari Mbak. juga di Jogja. Hmm, Udah ini. Gimana tadi Mas? Dilanjut aja. Ya, lanjut aja ya. Jadi apa ya tadi? Udah nggak, udah bingung jadi mau jelasin dari mana lagi. Jadi eh, untuk pada bulan puasa ini teman-teman dari saya, ya, kalau teman-teman ingin berolahraga tadi yang saya sarankan, kita harus memperhatikan yang pertama waktu olahraga kita ya. Waktu olahraga, kemudian juga intensitasnya, kemudian juga apa ya, lama olahraganya kita gitu ya, dan jenis olahraganya. Jadi mungkin kalau saya sarankan kepada teman-teman yang pernah atau sering berolahraga di luar bulan puasa, teman-teman bisa melakukan olahraganya itu eh, sebelum berbuka puasa atau menjelang beberapa menit, 30 atau sampai 60 menit saat berbuka. Kemudian juga teman-teman bisa memilih olahraga yang apa ya, yang intensitasnya itu jangan terlalu berat atau yang ringan-ringan saja, atau teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan olahraganya itu sebelum sebelum menjelang itu buka puasa. Jadi jika teman-teman ingin lagi melakukan olahraga agar lebih maksimal lagi, saya sarankan untuk melakukan olahraganya di malam hari, mungkin selepas sholat taraweh, untuk ke tempat gym atau ke tempat yang lainnya yang teman-teman sering lakukan, sehingga olahraga itu lebih maksimal lagi. Mungkin yang ingin menjaga postur tubuhnya agar tetap berotot, agar tetap ideal, nah itu bisa dilakukan tuh di malam hari setelah sholat tarawih gitu. Kemudian uh, apa ya? Kalau kita berbicara tentang manfaat olahraga itu, sangat sangat banyak manfaat olahraga itu ya. Jadi salah satu penunjang kesehatan kita selain kita menjaga pola makan yang sehat dan yang baik, ya, tentu juga harus diikuti dengan suatu aktivitas dan olahraga yang baik juga, karena dua ya, dan banyak lagi sebenarnya sih faktor yang lain yang mempengaruhi seperti kesehatan mental kita juga itu juga mempengaruhi. Tapi di sini yang saya ingin jelaskan bahwa olahraga itu adalah penunjang kita untuk mendapatkan tubuh kita yang sehat dan bugar. Jadi walaupun teman-teman selalu menjaga pola makannya, menjaga uh, makannya atau apa ya, memilih-milih makanan yang sehat, tetapi teman-teman tidak menjaga, tidak sering atau jarang beraktivitas fisik atau olahraga, tentunya itu tidak tidak apa ya, memberikan sesuatu dampak yang baik untuk kesehatan kita juga sih sebenarnya kalau kita jarang berolahraga gitu. Jadi olahraga itu kan manfaatnya sangat banyak sekali kalau kita ketahui bahwa bisa menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh kita, kemudian juga bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif lainnya, kemudian juga bisa membuat tulang kita semakin kuat, dan paling penting itu dia mencegah kita dari proses penuaan, artinya mencegah kita agar tidak terlihat tua gitu ya, dari segi maaf, dari mungkin dari organ kita, dari mungkin orang ini umurnya sudah 40 tapi organnya itu masih umurnya 20 gitu, masih umurnya 30, atau sesaja oh ini orangnya sudah berumur tapi sel-sel di dalam tubuhnya itu masih bekerja dengan aktif gitu. Itu salah satu manfaat dari olahraga, karena kenapa? Dalam olahraga itu dia memperbaiki fungsi mitokondria kita. Jadi mitokondria itu kan nanti dia di situ dalam dalam sel itu dia berfungsi dalam atur seluruh metabolisme dalam sel. Ya, dalam hal ini juga dia berpengaruh pada uh, kalau biasanya yang sering saya dengar itu adalah telomer, itu yang berada di dalam sel ketika itu dia terjaga atau semakin tidak lama, ya biasanya itu kan kalau dikatakan bahwa telomer kita semakin bagus itu kita biasanya dikatakan bahwa umur kita semakin panjang, bukan semakin, tapi makin makin sehat gitu gitu. Itu dengan berpuasa, karena berpuasa itu salah satunya juga dia menjaga telomer kita agar tetap uh, pendeknya itu nggak cepat tapi dia lama gitu. Dengan itu usia kita tuh masih sehat atau masih terjaga dengan usia kita dengan umur yang itu. Kemudian juga olahraga itu juga memiliki manfaat autofagi, yaitu memakan apa ya, sel-sel kita yang sudah rusak gitu ya. Jadi salah satunya itu manfaat olahraga dari proses penuaan kita.
Tentunya sangat banyak manfaat olahraga sendiri ya, tergantung jenis olahraga yang kita lakukan. Kalau kita suka push up yang bermanfaat untuk tulang kita, untuk otot kita, dan juga eh, kesehatan jantung kita, tergantung karena masing-masing olahraga itu memiliki fungsinya juga, masing-masing jenis olahraga itu memiliki fungsinya juga, memiliki fungsi masing-masing terhadap tubuh kita. Jadi teman-teman menyukai olahraga apapun itu, tentunya semuanya itu memiliki manfaat. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah teman-teman sudah melakukan olahraga atau belum? Itu pertanyaannya. Jadi jika kalau belum melakukan olahraga, saya sarankan sekarang itu kita sudah harus melakukannya mulai dari sekarang, mulai saat ini sih, saat kita tahu apa manfaat olahraga itu sendiri. Jadi jangan pernah menunda-nunda sih teman-teman, yang mungkin yang lagi dengar di sini ya. Ya. Apalagi sekarang ini kan kita ketahui itu banyak eh, aplikasi-aplikasi yang membantu atau menunjang gerakan-gerakan kita. Mungkin kita bisa melihat YouTube atau kita bisa mendownload aplikasi yang lain gitu ya. Jadi untuk membantu sih, membantu artinya sebagai kalau kita nggak punya coach gitu atau pelatih, kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang itu sih teman-teman. Gitu. Jadi untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan buat tentang olahraga gitu. Nah, Kak Fahmi menarik banget. Menarik banget ya. Maksudnya gini, aku juga sebenarnya udah setahun ini sih, kalau tahun setengah ini kalau makan tuh lihat kalori. Tapi akhir-akhir ini udah enggak, karena udah back to normal. Jadi maksudku nggak ada waktu lagi untuk nimbang. Sebenarnya nggak pernah nimbang sih. Paling kalau makan tuh 3 sendok nasi cukup. Aku proteinnya telur putih, telur rebus. Ntar kalau pengen pedas ya pakai cabai aja ya yang direbus gitu loh cabenya. Maksudnya emang mengurangi ini bukan aku minta konsultasi ya, enggak. Maksudnya aku sharing aja pengalaman aku, atau mungkin yang bisa dong RPI diadain olahraga bareng virtual, boleh. Asal ada pelatihnya, nanti kita cari pelatihnya, boleh. Misalkan setiap minggu pagi gitu ya, boleh. Tapi emang iya sih Kak, katanya. Fahmil itu pelatih. Oh iya. Bukan. Fahmil juga coach Vita, bukan? Atau mungkin Kak Fahmi mau ngelatih beberapa orang di RPI gitu, kasih harga murah gitu, kalau sukses turun dia berat badannya, ntar bisa kita jadiin kelas gitu kan, bisa promo ya nggak sih? Nanti promonya. Oke, oke. Nah, jadi gitu sih sebenarnya, memang sebenarnya bagus ya, emang harus olahraga. Memang di YouTube sekarang ada aplikasi-aplikasi yang gratis, yang tidak berbayar juga banyak. Tapi memang satu sih Kak, kuncinya niatan kita ingin lebih baik untuk tubuh kita, ya nggak? Ya kan, sebenarnya kadang kita tahu, kadang kita tahu, tapi kita nggak mau melakukannya gitu. Males ntar aja, nanti sampai kolaps, sakit, udah terlambat. Menurut aku ketika akhirnya udah sakit itu kita udah terlambat ya. Harusnya emang dibiasakan dari kecil gitu. Ya nggak sih? Setidaknya dari dini lah. Mungkin kalau kita baru sekarang sadarnya umur 20-an gitu, kayak umur kita sekarang, ya ayo gitu, sekarang dimulai dari sekarang gitu. Jangan nanti, kalau nanti ya udah makin banyak itu penyakit bertumpuk. Aku sih gitu ya. Memang itu sih Kak, kesadaran kita akan kebutuhan kita akan olahraga. Aku juga sebenarnya nggak punya olahraga yang ini ya, yang rajin gitu. Kayak temenku ngajakin ayo Ri ke gym gitu, murah, bayarnya 150.000 sebulan di Jakarta. Dia di daerah Bekasi gitu sih, rumahku kan daerah perbatasan. Tapi ya gitu, malesnya nggak kuat gitu kan, nggak kuat. Jadi kadang aku lebih suka jalan kaki Kak, jalan santai aja. Itu aku kalau jalan tuh bisa 10 kilo sehari. Kalau lagi, apalagi kalau lagi stres ya, aku tuh kadang kalau lagi stres tuh udah jalan aja, jalan 10 sampai 10 kilo ya, 3 jam gitu jalan. Ntar ketika jalan tuh nangis sambil merefleksikan diri, kayak gitu-gitu sih aku. Gitu. Kalau misalkan Kak satunya lagi Kak Cangki, apa tadi? Kacali. Kak Cali, kalau Kak Cali gimana sih tipsnya Kak untuk menjaga badan sehat? Terus Kalau soal kebugaran lebih expert atau lebih ahli Fahmilnya gitu. Fahmil kalau soal kebugaran lebih expert. Kalau saya sih soal kebugaran ya normatif gitu.
Mungkin bisa ditambahin lagi Kak dikit tadi soalnya live IG-nya hilang gimana? Tambahin dikit aja tadi intinya gimana tuh? Oh ya, tadi kan kurang lebih saya menjelaskan soal apa. Ketika puasa kan ada proses glukogenesis sama gluconeogenesis. Istilahnya pengambilan perubahan glikogen menjadi glukosa dan pembentukan glukosa dari zat selain karbohidrat atau selain karbohidrat berarti dari protein maupun lemak. Ini yang memungkinkan terjadinya perubahan massa lemak menurun tapi tidak mengubah perubahan massa, dan ini hal yang baik terjadi ketika proses puasa, sama kayak proses kebugaran tadi, olahraga dan lain sebagainya, terjadi perubahan massa lemak tapi tidak menurunkan massa otot. Kalau soal isi piringku atau kalau tabu Rifa tadi kan sebenarnya maksud saya pembagian proporsi. Kalau proporsi kita konsumsi makanan di luar dasar berarti kan ada sebenarnya kayak gambaran pembagian waktu. Ini loading juga kembali ya akun ini. Oh ya. Terus kalau bagaimana proporsi yang 100% dalam makan kita sehari-hari itu kita bawa ke dalam puasa, berarti idealnya kita bisa bagi 40% di waktu makan malam, atau sebut saja waktu makan malam karena bisa kita makannya di waktu ketika ketika setelah sholat maghrib atau sholat isya, dan juga pada waktu makan sahur 40%-nya, dan 20%-nya itu bisa ketika berbuka gitu. Jadi kurang lebih ketika berbuka itu lebih sama kayak makanan selingan. Jadi boleh dengan buah ataupun makanan makanan kecil atau bukan makanan utama istilahnya. Mungkin itu ya kalau soal isi piringku ya kurang lebih kayak lingkaran, kayak piring gitu ya. Kayak piring kan seperduanya dibagi, kemudian seperduanya itu ada lauk hewani atau lauk hewani dan lauk nabati, dan makanan pokok sumber karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat ini dari seperdua itu kurang lebih 2/3-nya, dan sepertiganya itu untuk lauk hewani dan lauk nabati. Yang 1/2 piringnya lagi itu untuk buah dan sayuran. Jadi proporsi sayuran kurang lebih sama dengan karbohidrat. Untuk orang dewasa ya kurang lebih sama 2/3, dan proporsi buah dan proporsi lauk hewani atau nabati sepertiganya. Tapi idealnya biasanya orang menganjurkan bahwa tidak masalah kita misalkan tidak mengonsumsi buah dalam sehari, karena porsi buah bisa diganti dengan sayuran, tapi posisi sayuran itu tidak boleh diganti dengan posisi buah. Jadi idealnya kita harus mengonsumsi sayuran ketika makan gitu, dan porsinya hampir sama dengan makanan sumber karbohidrat. Mungkin itu saja ya. Saya kembalikan lagi ke Kakak Ori atau Mbak Ori sebagai moderator. Oke, seru banget. Iya, memang jadi posisi sayuran itu tidak bisa digantikan dengan buah, gitu ya Kak ya? Secara umumnya ini asumsi umumnya gitu, karena mungkin orang secara umum tidak keseringan mengonsumsi buah dalam sehari gitu, tapi sayuran sebaiknya tetap dikonsumsi dalam setiap kali makan gitu. Jadi posisi buah itu boleh diganti dengan sayuran, tapi posisi sayuran tidak boleh diganti dengan buah gitu. Oke. Gitu. Tapi ini normatif ya. Tapi Kak, sebenarnya buah tuh bagusan makan langsung apa di jus sih Kak? Beberapa idealnya itu beberapa saran sebenarnya mengonsumsi langsung gitu. Tapi kalau yang mudah dicerna, ini kan
bisa di jus, bisa di smoothie dan lain sebagainya. Tapi kalau dibilang soal soal bagus atau tidak bagusnya, lebih bagus dimakan langsung gitu, karena ada, kalau misalkan di jus biasa ada kulit yang dibuang, sementara ada beberapa buah yang sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau beberapa saran sebenarnya lebih banyak menyarankan untuk dikonsumsi secara langsung ya. Mungkin bisa ditambahkan sama Fahmil gimana? Ya kalau saya sebenarnya lebih dikonsumsi secara langsung gitu, ketimbang dibuat di jus atau di smoothie lah, yang trendy kan smoothie. Ya. Tapi kan nggak semua kita punya alatnya, Kak. Kalau smoothie kan Iya, iya. PR lah gitu, beli lagi Iya, alatnya. jadi bagus konsumsi langsung saja, kayak pisang ya, kopi pisang secara langsung, atau buah lainnya gitu, dikonsumsi langsung gitu. Ya. Itu Kak, kalau boleh tahu pisang itu berapa sih minimal makan sehari? Kalau di dalam apa ya, dalam pedoman gizi seimbang sebenarnya pisang itu sebagai buah. Jadi standar pisang itu dalam 100 itu jadi pembanding buah lain gitu. Jadi tapi kalau seandainya pisang diolah dalam artian direbus, dikukus kan sebagai sumber karbohidrat. Tapi ketika pisang tidak diolah, pisang sebenarnya jadi sebagai sumber sumber buah atau sumber vitamin maupun mineral. Kalau dilihat sebenarnya proporsi kalori buah pisang sama kalori pisang itu lebih dalam 100 gram hampir sama dengan sumber karbohidrat yang kayak kentang ataupun bahan yang lain. Untuk kalorinya ya lebih hampir sama ya. Tapi kalau beras jelas lebih tinggi sumber kalorinya ketimbang pisang ataupun bahan yang lain. Nah, Kak, terkait dengan beras, apakah ada ya perbedaan sebenarnya signifikan antara beras merah, beras putih, dan beras hitam, Kak? Atau bahkan beras, satu lagi apa namanya? Shirataki. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan? Yang saya tahu ya, mungkin tambah sama Fahmil, setahu saya kalau beras merah otomatis masuk karbohidrat kompleks, karena proses pencernaan lebih lama ketimbang proses beras biasanya atau beras putih ya. Beras putih itu termasuk karbohidrat sederhana ya. Artinya mengonsumsi mudah untuk dipecah menjadi glukosa, sementara yang beras merah itu termasuk karbohidrat kompleks yang bagus. Kenapa penderita diabetes mengonsumsi beras merah atau umbi-umbian, karena pemecahan glukosanya yang lebih lama ketimbang beras atau beras putih ataupun bahan seperti gula atau yang bahan gula, coklat dan lain sebagainya yang tergolong kepada karbohidrat sederhana. Itu mungkin termasuk indeks glikeminya yang lebih tinggi itu pada beras merah ya. Ya, mungkin itu ya. Mungkin bisa ditambahkan sama Fahmil gitu. Ya, silakan Pak Fahmi ditambahin boleh. Kalau saya sih dari sisi kita tergantungnya, maksudnya dari sisi apa sih yang ada di situ gitu kan. Kalau kita berbicara bagaimana pilihan diet untuk makan nasi atau nasi putih atau nasi merah, ya tentunya nasi merah itu salah satu rekomendasi yang bagus untuk orang yang melakukan diet gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang itu, tentunya kalau saya itu prinsipnya memberikan suatu pilihan pemahaman gitu, dalam hal kan tidak semua orang bisa membeli beras merah dan beras yang hitam dan yang lainnya itu kan. Jadi beras putih menjadi salah satu alternatif kalau tidak ada beras merah. Jadi yang paling pentingnya di sini porsi yang diperhatikan, porsinya yang perhatikan gitu. Jadi porsi itu yang menentukan jumlah kalori nanti yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika mungkin beras merahnya tidak ada atau beras hitamnya tidak ada. Beras putih juga bisa dimakan, karena pada intinya di sini kita memerlukan sesuatu untuk menambah energi di dalam tubuh kita. Kalau saya sarankan, kalau memang ada nasi merah,
ya memang nasi merah gitu ya. Karena dia memang memiliki serat yang tinggi sehingga kita bisa dia mencerna lebih lama dan membuat kita kenyangnya itu laparnya itu lebih lama gitu. Lapar kenyang itu lebih bertahan lama gitu. Kak, Jadi tapi itu masalah bahas Kak, ngomong-ngomong masalah beras, kita nggak boleh lupa nih Kak, teman-teman kita seperti kakak yang dari Indonesia Timur itu kan makannya sagu, bukan beras. Kita tidak bisa menyeragamkan. Hmm. tapi Maaf, maaf, tapi maaf. sama juga sih kadang beras juga jadi makanan. Kalau sagu tuh mungkin hari-hari itu kalau nggak ada beras baru kita Hari-hari besar. kita lihat Hari-hari tertentu baru mengonsumsi pupeda. Nah, menarik nih, aku Karena baru sudah tahu. tergeser sama. Baru tahu, aku kira makanan apa karbonya di sana tuh adalah sagu gitu. Ternyata beras juga lebih dominan ketimbang sagu gitu. Iya, tapi apa ya, maksudnya tetap ada kayak mengonsumsi pupeda atau bahan apa ya, umbi-umbian lah Keladi, yang keladi ya. Aku lumayan suka banget tuh keladi dikonsumsi yang sama. Papua. Oh ya, kalau apa keladi di apa Maluku Utara apa bilangnya? Bete. iya Iya ya, kalau nggak bete atau apa? Ya bete ya. Ya Dan juga kurang lebih jagung memang putih umbian gitu. ya. Oh, kalau jagung di kami sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bahan makanan pokok ya. Kalau ya lebih sering mungkin bahkan di daerah tertentu lebih banyak mengonsumsi umbi-umbian ketimbang beras, tapi tergantung ke pribadi orangnya. Karena beras itu kan program nasional yang mempengaruhi konsumsi apa ya, konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya, biar dimanapun daerahnya ya pasti dia mengonsumsi beras gitu. Karena itu yang tersedia dan mudah dijangkau iya dan mudah diolah. Ya, seperti yang dibilang Fahmil tadi ya pada titik tertentu ya kita kembali kepada individu tersebut, mana yang tersedia dan mana yang paling mudah diolah. Tapi yang penting ya diperhatikan porsinya, dan kalau saya yang paling penting sebenarnya rata-rata sebenarnya kalau kita lihat apa ya hasil di istilahnya di itu hasil recall makanan orang Indonesia itu sebenarnya kan rata-rata di bawah angka kecukupan gizi ya, di bawah KG ya rata Kaget di bawah. Jadi kan tidak akhirnya melebihi. ya akhirnya Ya, timbul masalah-masalah. jadi sebenarnya kan makan diasumsikan ya sebenarnya kan diistilahkan makanannya ya terlalu banyak. Pengaruhnya mungkin sebenarnya aktivitas orang itu sendiri gitu yang membuat ya apa ya, proporsi tubuhnya menjadi tidak ideal. Itu bukan karena semata-mata karena makanannya, tapi mungkin karena aktivitas fisiknya tadi ya, pola aktivitas fisiknya atau olahraganya yang mungkin kurang, yang membuat proses pembakaran asupan makanannya kelihatan lebih banyak begitu. Padahal kalau dilihat dari jadi beberapa pemasukan hasil sama yang dikeluarkan tuh tidak studi seimbang diet total ya. ya itu Tidak yang membuat seimbang. sebenarnya proporsi tubuhnya tidak ideal gitu. Ya mungkin itu ya. Ya, aku juga Itu tahu bisa ditambahkan sama Fahmil. karena aku juga punya tuh timbangan kayak gitu Kak. Timbangan jadi misalkan organmu usianya segini, lebih muda apa lebih tua, berapa lemaknya. Itu juga saking karena kemarin karena Covid di rumah aja tuh kan, karena khawatir ya, karena kita kan biasanya kita keluar gitu, ini di rumah aja ini sehat nggak sih tubuh kita gitu. Ya udah beli coba gitu. Alhamdulillah sih normal. Walaupun sebenarnya masih pengen diturunin lagi sih 10 kilo gitu Kak. Dari kayak jauh banget mimpinya. Atau mungkin Kak nanti bisa dikasih tahu apa gimana sih ya. Aku tuh pengen tahu deh, karena sebenarnya kemarin tuh aku 5 hari, puasa hari kelima tuh aku tuh berat badanku turun 2 kilo. Turun 2 kilo. Tapi setelah itu kan aku ada acara buka puasa di luar. Itu malah naik lagi 2 kilo. Memang sih ketika buka puasa di luar itu memang asupan gizinya tuh nggak apa ya, suka-suka kita. Jadi yang disediakan itu yang kita makan, karena ketika aku di rumah itu aku minumnya aku atur nih, minum dulu air madu atau teh gitu ya tanpa gula, terus baru makan buah gitu, baru sholat, baru nanti
ritmenya itu udah ada sebenarnya kalau kita buka puasa di rumah. Tapi kalau kita buka puasa di luar itu kan apa aja ada kolak, ada es buah, ya udah semua dicobain gitu loh, masuk gitu. Jadi udah gitu takaran gulanya nggak terlihat gitu. Kalau di rumah kan kita tahu ya ada berapa nih gulanya. Wah, saya penderita lambung. Nah, coba gimana dong Kak, kasih tipsnya nih. Terus ada yang nanya. Nah, itu. Kecali. Ini gastritis ya, mungkin Fahmil ya kasaran. Fahmil ini magister gizi soalnya. Baru selesai magister gizinya. Kalau saya kan baru pendidikan profesi ya. Mungkin siapa tahu Pak punya pengalaman mendapatkan pasien gastritis, pasien yang memiliki masalah pada lambung. Silakan Pak. Jadi yang berpuasa atau atau mungkin penyakit di lambung terus dietnya gitu. Nah, kan kalau itu kan kita belum. Kalau seandainya kita dalam keadaan berpuasa, jadi sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa kita berpuasa itu nanti bisa menambah penyakit mah kita, lambung kita semakin meningkat. Tapi ternyata bahwa itu bagi saya salah satu masih yang saat ini berkembang sih. Karena ketika orang biasanya kalau ketika orang sakit mah itu dia kadang takut makan atau takut berpuasa karena takut nanti asam lambungnya naik, padahal tidak. Jadi kalau kita perhatikan sesungguhnya kalau kita makannya, karena kalau kita berpikir gini, sebenarnya kita berpuasa di siang hari itu kita hanya mengubah waktu makan kita dari dari siang hari menjadi malam hari. Kalau kita berpikirkan, jadi dengan itu semua kita bisa mengatur bahwa jenis makanannya, jenis kalorinya atau kebutuhannya itu seharusnya tidak merasa lapar, tidak merasa bahwa akan terganggu kesehatan kita. Yang pertama itu adalah lambung. Jadi karena itu sebenarnya belum menyesuaikan sih, lambung itu belum menyesuaikan dengan apa yang kita konsumsi. Jadi ketika mungkin hari pertama, hari kedua itu biasanya asam lambung kita meningkat karena awal-awalnya kita itu saat makan biasanya tuh lambung ini sudah menjadikan satu memori bahwa nanti jam segini dia harus makan nih, jam segini dia harus makan, tapi tiba-tiba makanan itu tidak masuk, dia memproduksi asam lambung itu sehingga biasanya kita sakit di bagian dada itu karena tidak ada makanan yang masuk. Namun ketika itu dibiasakan, maka itu akan terbiasa dalam hal ini kita menghindari makanan-makanan yang mengganggu gitu, seperti makanan yang bergas ya, buah-buah yang bergas gitu, kol dan buah nangka dan lain-lainnya, kemudian minuman-minuman yang mengandung soda, kemudian gorengan-gorengan yang memicu nanti asam lambung meningkat, dan juga makanan-makanan yang pedas gitu. Pedas itu biasanya memicu asam lambung itu meningkat. Nah, untuk itu maka ketika teman-teman yang memiliki masalah di lambung sebaiknya harus memperhatikan yang pertama jenis makanannya, waktu makanan yang baik, kemudian hindari makanan-makanan yang memicu tadi itu teman-teman. Jadi maka dari situ biasanya itu kalau masalahnya tadi sih Kak, kalau biasanya orang penyakit lambung itu dia saat berpuasa kan setelah buka puasa kan apa yang pun dia makan gitu kan, apapun yang dia ingin makan karena ingin membalas bahwa tadi siang itu nggak makan. Sebenarnya itu hal yang kurang benar sih, hal yang salah kalau saya. Jadi yang paling pertama kita perhatikan dulu jenis yang kita akan makan nanti, seperti mungkin air putih dulu gitu ya, untuk menambah cairan yang tadi maksudnya kekurangan cairan di siang hari. Kemudian mungkin buah dulu, setelah itu baru kita makan makanan yang tadi itu, yang seimbang, yang menghindari makanan yang memicu kenaikan asam lambung itu sendiri. Biasanya kan orang-orang yang sakit lambung itu karena itu makanannya tidak dijaga, minumannya tidak dijaga, dan suka menahan saat waktu makan tiba. Gitu. Nah, menarik tuh. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi sebenarnya itu kita yang harus kita tahu. Jadi ketika bulan puasa ini kita harus pilih-pilih makanan ya. Maksudnya jangan pas buka makan bakso yang pedas, panas-panas pedas, minumnya es teh gitu ya.
Wah, itu bahaya banget. Itu pemicu kan tadi kan Kak Fahmi bilang. Makanya jangan pedes-pedes. Ya, mungkin kita harus tahu sih mungkin pemicu. Terus misalkan buka puasa makannya junk food. Itu bahaya juga nggak tuh? Minumnya juga bersoda. Gimana tuh Kak? Berbahaya kan? Apa enggak? Berbahaya kan? Apa enggak? Sebenarnya dari bahayanya tadi ada kelamaan kalau membiasakan itu biasanya tuh kalau berbicara memori kan ya, memori saraf itu biasanya kita biasa mengonsumsi coklat nih, terus Ya, kita tidak mengonsumsi kita merasa ada yang kurang dari situ. Itu sudah direkam sama memori. Jadi kalau kita suka makan makanan ini, itu biasanya makanan ini akan menjadi salah satu makanan yang favorit kita nih. Jadi itu karena hasil dari kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari, contohnya gorengan atau minuman bersoda. Masalahnya situ dia minumnya tuh atau makannya itu setiap hari atau setiap saat gitu. Itu yang menjadi masalah. Bukan menjadi kayak mungkin ya sebulan sekali atau seminggu sekali, itu kan tidak, tapi kan ini setiap hari atau beberapa waktu ketika menemukan itu kan pengaruhnya dari lingkungan juga sebenarnya, dari keluarga, dari lingkungan yang apa ya, karena kalau kita berteman dengan teman-teman yang mungkin suka nongkrong di tempat yang seperti itu, pasti kita nggak bisa menolak, kita harus makan atau minum dengan makanan yang sama. Jadi bagaimana kita pintar-pintar mengatur apa ya istilahnya pengetahuan tentang gizi kita, bahwa ini nggak bisa kita makan karena kita mengalami penyakit ini gitu. Jadi makanya ahli gizi itu perannya ahli gizi. Jadi teman-teman mungkin ya kalau kita belum tahu jangan langsung masukkan karena kesehatan kita kan tergantung apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu yang paling penting yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kita harus perhatikan apa yang kita makan ya, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita gitu ya Kak ya. Ke dalam mulut kita gitu. Iya. Jadi itulah yang menjadikan nanti Sebagai apa dulu gitu ya. Iya, apa dulu. ini kata kurus kan kalau kita sebagai ahli gizi idealnya kan lihat apa ya, kalau sebelum-sebelumnya kita lihat indeks massa tubuhnya, perhitungan indeks massa tubuh lah, status gizinya gitu. Jadi ya, mungkin yang sekarang ada semacam proporsi tubuh yang support dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum lah kita lihat IMT-nya dulu. Kalau IMT-nya kurus ya berarti kurus, tapi bukan berarti semua penurunan berat badan itu akan dikategorikan sebagai kurus. Kak, IMT ku 21 hitungannya bagus apa kurang? Bagus apa kurang? Normal. Waduh, berarti ini sudah tahu cara hitungnya. Enggak. Normal berarti. Nanti aku kirimin ya di grup, Atau pakai aplikasi ya. Aku punya timbangannya. Ntar aku kirimin di grup, ntar kita diskusi kecil di grup. Oh ya. Biar seru. Ada kan di grup kan? Biar seru. Oh iya, ada gitu. Enggak, aku nggak bisa ngitung tapi aku punya timbangan, terus dia keluar akhirnya segini gitu. Nanti aku kirimin. Oh ya. Berarti timbangannya canggih gitu. Karena sampai menentukan IMT bisa. Yang tadi kan yang baru dibeli itu. Iya, timbangannya yang keren. Tapi enggak, jadi sebenarnya gara-gara aku ngatur makan, gara-gara aku ngatur pola makan, semua di rumah tuh pada turun berat badannya. Sampai ada saudaraku yang dari 60 jadi 48. Tapi aku nggak turun-turun, Kak. Luar biasa. Aku nggak turun.
Berarti itu mungkin apa ya? Pada umumnya Cocokan ya. berkaitan sama metabolisme Iya. tubuhnya. Mm-mm. Ya, metabolisme tubuh lah. Aktivitasnya juga. Masih Betul. Ada yang hipermetabolisme, ada yang hipometabolisme. Nah, mungkin ya aktivitas fisik sih. Kalau aktivitas fisik biasanya Fahmi lebih expert soal itu. biasa saya sih Soal workout ya. karena kalau kakak sekarang ada sekarang banyak aplikasi itu kan. Kalau saya kan kerja itu di aplikasi Fitra. Itu di situ lengkap semua kak, lengkap. Jadi semuanya situ tuh kita bisa mengukur kalau hari ini kita makan berapa, kita target berapa, hari ini kita berapa, kita target berapa. Nah, itu sekolah Sekalian promosi Vitanya. Nggak apa-apa, boleh promosi punya kelas juga, punya kelas. Nggak apa-apa, boleh di-share Karena IG-nya. Fahmi coach di Vita juga. Jadi Selain anggota RP juga coach di Vita. lebih lengkap. Teman-teman yang mau buat program kan di sana juga ada coachnya, jadi pelatihnya jadi di kasih arahan kayak gitu. Kalau nggak paham, Online aja bisa, Kak. Online bisa. iya online. Online bisa, itu paketnya berapa harganya? Itu gratis. Oh, gratis? Enggak, biar teman-teman juga tahu. Oh, gratis. Oh, mumpung gratis, cepetan hubungin Kak Fahmi. IG-nya di DM. Ada di flyer kan? Di serbu gitu. Oh, unduh aplikasinya di Play Store mungkin. Bercanda. Oke, Kak, mungkin sekian cukup ya, karena ini udah jam 5. Aku masih ada acara. Besok-besok, pertemuan kedua tanggal berapa? 20 nanti, nggak tahu narsumnya siapa. Nanti kita bahas lagi yang lain tentang kesehatan. Terima kasih semuanya, Kak Fahmi. Kak, siapa lagi tadi? Aku lupa. Kak Cali. Cali. Kak Cali atau Kak Sadilu ya? Kak Sadilu ya? Dan Sadli Kak ya, Sadli, Sadli. Kak Rifatul Amini, terima kasih. Maaf tadi Oh, Bu Rifa ya. ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Kita live hari ini dari 4 kota yang berbeda. Aku dari Jonggol, Kak Rifatul Amini dari Banjarmasin, Kak Sadli dari Jogja ya. Malang. Malang, Fahmi Jogja Kak ya. Fahmi dari Jogja. Nanti kita Saya sementara stay di Malang ya. ya, nanti kalau misalkan mau butuh-butuh informasi yang nontonnya setelah live IG kita selesai, mau DM, mau nanya kenalan, apa itu RPI, apa punya kelas apa tadi, kelas coach, butuh coach, bisa DM, ada di flyernya. Nah, nggak usah malu-malu, insya Allah kita baik, tapi jangan lupa gunakan kata-kata yang santun. Kata-kata yang santun, tidak menyinggung sara atau apapun itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.